Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya menyampaikan sebuah tugas, yaitu pengantar teknologi informasi dengan materi perangkat lunak produktivitas Excel oleh Ersadul Hadi Hakimi, NEM 2281130695, kelas A14. Dosen pembimbing yaitu Husnul Khotimah MPDI. Pembahasan kali ini adalah perangkat lunak produktivitas Excel. Pendahuluan, yang mana perangkat lunak produktivitas seperti Microsoft Excel merupakan alat yang sangat berguna dalam mengelola data, menganalisis informasi, dan membuat laporan. Excel memiliki berbagai fitur yang memungkinkan penggunanya untuk bekerja secara efisien dan efektif. Dalam materi ini kita akan menjelajahi beberapa aspek utama perangkat lunak produktivitas ini. Microsoft Excel tidak hanya sekedar spreadsheet, tetapi alat yang memungkinkan pengguna untuk mengelola, menganalisis, dan menyajikan data dengan cara yang efisien. Dengan memahami dasar-dasar dan fungsi lanjutan, pengguna dapat meningkatkan produktivitas dan membuat keputusan berdasarkan analisis data yang akurat. Excel tetap menjadi salah satu perangkat lunak produktivitas terkemuka dalam berbagai bidang pekerjaan dan pendidikan. Dengan menguasai perangkat lunak produktivitas seperti Excel, yang mana pengguna dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data, analisis, dan pelaporan, dengan terus menjelajahi fitur-fitur baru dan praktek terbaik. Excel juga menjadi alat yang sangat kuat dalam mendukung berbagai kegiatan bisnis dan akademis. Selanjutnya, perangkat lunak produktivitas Excel ini ada 6 bagian ya, 6 bagian. Yang pertama yaitu pengenalan Excel, dan yang kedua dasar-dasar Excel, dan yang ketiga yaitu fungsi lanjutan Excel. Adapun yang keempat, format dan presentasi data, dan yang kelima pengelolaan workbook dan sheet, dan yang keenam ataupun yang terakhir yaitu adalah kustomisasi Excel. Adapun pengenalan Excel itu ada 2 bagian. Yang pertama yaitu definisi dan tujuan. Yang mana definisi tujuan ini ada 2. Yang pertama yaitu Excel adalah spreadsheet software yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Dan yang kedua yaitu tujuan Excel adalah menyederhanakan proses perhitungan, analisis data, dan pembuatan laporan. Kemudian yang kedua yaitu antarmuka Excel. Antarmuka Excel ini ada tiga tahapan, yaitu yang pertama minoribon, yang mana minoribon ini berisi tab dan grup perintah yang mempermudah navigasi. Dan yang kedua yaitu sel.
yang mana sel ini adalah kotak kecil di dalam separate set yang digunakan untuk memasukkan data. Dan yang ketiga yaitu baris dan kolom, yang mana baris dan kolom ini digunakan untuk mengatur dan mengelola beberapa data, yaitu mengelola dan melaporkan data-data. Nah, kemudian yang kedua adalah dasar-dasar Excel. Dasar-dasar Excel ini ada mempunyai 3 bagian, yang mana yang pertama yaitu bagian A, membuat separate set. Yang pertama yaitu cara membuat, menyimpan dan membuka file Excel. Dan yang kedua penamaan sel, baris dan kolom. Selanjutnya bagian B-nya yaitu menyusun data. Yang pertama yaitu mengisi data ke dalam sel, dan yang kedua menggunakan formula dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Adapun bagian C-nya yaitu menggunakan fungsi dasar, yang mana menggunakan fungsi dasar ini adalah mengenal dan menggunakan fungsi seperti sum, average, min, dan max. Kemudian yang ketiga yaitu juga fungsi lanjutan Excel. Bagian A yaitu fungsi logika, yang mana fungsi logika ini ada di antaranya if, and, dan or, yang mana menggunakan kondisi logika untuk analisis data. Kemudian bagian B-nya yaitu fungsi lookup, yang mana fungsi lookup ini yaitu ada di antaranya yang pertama adalah polcop, holcop, yang mana itu mencari nilai berdasarkan kriteria tertentu. Adapun bagian C-nya yaitu fungsi statistik, yang mana fungsi statistiknya adalah mengandung count, contef, summap, yaitu menghitung jumlah sel atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Adapun yang keempat yaitu adalah format dan presentasi data. Yang pertama bagian A yaitu membuat grafik, di mana membuat grafik ini yang pertama ada jenis grafik yang tersedia yaitu bar, line, V, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu menyesuaikan warna, label, dan judul grafik. Adapun bagian B-nya yaitu format sel dan tabel. Mana format sel dan tabel ini ada 2 bagian. Yang pertama yaitu menyesuaikan format angka, teks, dan tanggal. Dan yang kedua yaitu membuat tabel untuk menyusun data dengan lebih terstruktur. Adapun yang kelima yaitu pengelola workbook dan set. Ada yang mana bagian A yaitu workbook dan set ada 2. Yang pertama yaitu menambah, menghapus, dan memindahkan set. Dan yang keduanya yaitu menggunakan formula lintas set. Dan bagian B-nya yaitu proteksi workbook dan set, yang mana itu adalah melindungi data dengan memberikan password pada workbook atau set tertentu. Adapun yang keenam yaitu adalah kustomisasi Excel. Yang pertama bagian A yaitu adalah menyesuaikan fungsi Quick Access Toolbar, yang mana itu adalah menambahkan perintah favorit untuk akses cepat.
Kemudian yang kedua bagian B yaitu pengaturan halaman dan cetak, di mana itu adalah menetapkan area cetak dan mengatur layout sehalaman. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sajikan pada kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kemudian sekian dan terima kasih. Saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.